Saudara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir sejumlah rekening bank yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama 3 bulan atau lebih. Rekening itu dikategorikan sebagai dorman, yakni rekening pasif. Terkait hal ini, PPATK menyebut pemblokiran rekening pasif untuk melindungi nasabah. Apakah Anda memiliki rekening di bank yang tak pernah digunakan untuk bertransaksi dalam jangka waktu lama? Jika iya, maka bisa saja rekening menganggur Anda dibekukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. PPATK menyebut menghentikan sementara rekening menganggur atau dorman untuk melindungi nasabah. Tapi rekening dorman itu adalah rekening yang tidak aktif dalam waktu tertentu. Dan PPATK melihat waktu ke waktu itu tren rekening dorman itu cukup masif ya. Dan juga cukup masif digunakan untuk tindak kejahatan. Maka dari itu, dari 1 juta rekening yang kita analisis, yang kita periksa, itu lebih dari 150.000 rekening digunakan untuk kejahatan dan bentuk perlindungan kepada nasabah, kepada masyarakat ya. Tentu kepada saudara-saudara kita, agar mereka terhindar dari tindak pidana kejahatannya. Karena fakta di lapangan itu banyak sekali ya, saudara-saudara kita itu pemilik sah rekening, tapi rekeningnya digunakan untuk kejahatan. Lalu ketika ada proses hukum, dia yang bolak-balik dipanggil oleh penyidik. Kan berapa banyak effort yang dia keluarkan? Waktu, tenaga, uang gitu kan. Data PPATK bilang ada 140.000 lebih rekening dorman yang membuka celah digunakan untuk kejahatan. Respon pembekuan rekening menganggur, Menko Polhukam Budi Gunawan menyebut pemerintah bakal memastikan dana masyarakat tetap dijamin. Kemenko Polhukam akan berkoordinasi dengan PPATK dan stakeholder terkait untuk menjaga dan melindungi masyarakat atas dana yang dimiliki dan simpan di perbankan, kata Budi Gunawan dalam siaran persnya. PPATK sebelumnya mengungkap rekening dorman atau yang tidak digunakan dalam jangka waktu lama rawan disalahgunakan, misalnya untuk transaksi tindak pidana hingga korupsi. Namun di sisi lain, masyarakat juga perlu mendapat penjelasan lebih utuh soal pembekuan rekening mereka yang tak aktif, agar hak masyarakat untuk mengelola rekening banknya sendiri tidak tercederai. Tim Liputan Kompas TV. Salah seorang warga yang kami wawancarai mengaku telah mendapat pemberitahuan lewat email soal pembekuan rekeningnya. Namun nyatanya, saudara, warga masih bisa melakukan aktivitas perbankan seperti cek saldo dan tarik tunai. Oleh karena itu, warga pun meminta penjelasan utuh dari PPATK soal regulasi dan kriteria rekening yang rawan diblokir. Boleh diceritakan nggak Mbak, ini kira-kira waktu itu kapan kemudian Mbak Azizah tahu rekeningnya diblokir, kemudian ini dari mana taunya Mbak? Ya, saya sebagai nasabah salah satu bank, terus pada hari Rabu, tepatnya tanggal 16 Juli, jam setengah 12 siang tuh saya dapat transferan BSU tahap 4. Nah, sorenya jam 5-an gitu malah dapat email dari akun nama banknya, lalu newsletter yang memberitahukan kalau rekening saya itu telah dilakukan penghentian sementara. Di email itu tuh di bawah surat pemberitahuan itu tuh bahkan disertakan form bisa klik di sini. Nah, menurut saya kok jadi kayak nggak sejalan ya antara kebijakan dan implementasinya. Pertama karena meski sudah mendapat pemberitahuan telah dilakukan penghentian sementara, tapi faktanya rekening saya masih bisa digunakan sampai saat ini. Semalam saat dihubungi tim Kompas TV, bahkan saya memastikan lagi nih apakah masih bisa melakukan cek saldo lewat mobile banking, dan ternyata masih bisa. Ini bukan berarti saya nantangin loh ya, tapi faktanya ini yang saya alami gitu. Oke, tapi ketika kemudian dapat notif dari PPATK itu tadi Mbak, kira-kira selain cek saldo bisa yang lain nggak Mbak? Transfer bisa, nerima bisa? Pengambilan juga masih bisa kok, Masih saya bisa? lakukan di tanggal 17 juga saya masih bisa melakukan tarik tunai. Nah, yang saya khawatirkan sih sebenarnya ada form di bawah surat pemberitahuan ya yang sepertinya justru mengarahkan saya untuk klik di sana. Nah, ini nih
saya tuh sempat curiga di awalnya, wah jangan-jangan ini phishing. Mbak Aziza kan sebenarnya kalau untuk sehari-harinya tidak terdampak dengan adanya notifikasi tadi yang sebenarnya rekening Anda tidak diblokir gitu ya karena masih bisa transaksi. Tapi Mbak Aziza rencana mau melakukan sesuatu nggak? Misalnya tadi yang saya bilang sebelumnya akan datang ke bank atau mungkin menghubungi pihak PPATK ataupun mungkin mengirimkan email gitu ya terkait dengan ini sebenarnya lagi-lagi rekening saya tuh kenapa sih? Apakah nggak khawatir Mbak kalau kemudian sudah ada notifikasi ini kemungkinan beneran keblokir gitu? Hmm, Mungkin ya yang nanti bisa saya lakukan, mungkin saya akan coba cek dulu ya ke bank ya, apakah benar-benar rekening ini sudah terblokir. Nah, tapi yang saya mau tanyakan sebenarnya yang kebijakan ini tuh yang menggelisahkan buat ibu mertua ya. Jadi kan karena orang sudah tua, lalu begitu mendapat kabar seperti ini kan jadi dia bingung, sementara rekening dia tuh aktivitasnya ya hanya mutasi dari transferan anak-anaknya gitu kan, transaksinya justru ya masuk dari anak-anaknya yang juga nggak tentu setiap bulan sekali. Nah, apakah ini juga akan terblokir juga? Ya nanti mungkin sih bisa dilakukan pengecekan ke bank juga sih. Saudara, sebagian warga mengaku keberatan dengan kebijakan PPATK yang memblokir rekening dorman atau rekening pasif. Warga menilai kebijakan itu akan mempersulit para nasabah yang biasanya menabung di rekening bank untuk kebutuhan tertentu seperti dana sekolah atau dana darurat. Tak hanya itu saudara, pembukaan blokir rekening juga dinilai akan merepotkan dan memakan waktu. Akan sangat mengganggu masyarakat sih tentunya ya, karena tentunya memang nggak semua masyarakat menggunakan rekeningnya sewaktu-waktu ya. Cuma dalam kondisi darurat, kalau rekeningnya terblokir pasti akan sangat membuat susah dan membuat rasa tidak nyaman lah ya tentunya. Sih sebenarnya lebih baiknya tuh ditanya dulu apakah ini rekeningnya masih aktif atau enggak, jangan langsung main diblokir dulu aja gitu. Kalau bisa sih jangan dulu diambil keputusannya, dibuat regulasinya tuh yang lebih jelas dulu. Misalnya kalau emang rekening itunya tidak aktif dan kalau misalnya mungkin karena ketakutan ada fraud juga, rekening yang penipuan atau kayak gimana gitu kan, ya mending digali dulu. Kalau menurut saya, kalau sebagai orang kecil, kalau dibekukan itu mengganggu untuk aktivitas saya, buat saya naruh duit di bank, karena buat suatu saat saya butuh, mungkin untuk mengambilkan susah gitu, buat kebutuhan saya juga. Artinya memang ini keberatan Pak ya dengan ada kebijakan? Sangat keberatan.